Jerome Pauline Sijabat atau yang biasa dikenal dengan Jerome adalah seorang YouTuber, influencer, dan juga pengusaha. Jerome lahir pada tanggal 2 Mei 1998. Ia merupakan anak kedua dari pasangan Maro Jahan Sintong Sijabat dan Krishi Rahmensa. Ayah Jerome adalah seorang pendeta, sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga. Jerome Pauline memiliki kakak yang bernama Jahian Pandangian Sijabat atau yang biasa dipanggil dengan sebutan Bang Ian, dan juga adik laki-laki yang bernama Jess Farrell Porman Sijabat atau kerap dipanggil dengan sebutan Jesse. Jerome lahir sewaktu Indonesia sudah mengalami krisis moneter, dan pada bulan Mei 1998 terjadi kerusuhan di Jakarta dan beberapa daerah di Indonesia. Menurut prediksi dokter, Jerome seharusnya lahir sekitar tanggal 6 sampai 8 Mei 1998, namun takdir Tuhan berkata lain. Jerome lahir lebih maju dari prediksi dokter, yaitu pada tanggal 2 Mei 1998. Dan benar saja, pada tanggal yang sudah diprediksi dokter sebelumnya, terjadi kerusuhan di Jakarta. Saat bayi, Jerome tidak bisa mendapatkan gizi yang baik, karena jangankan untuk membeli susu, memenuhi kebutuhan sehari-hari saja sangat sulit. Ditambah lagi adanya penjarahan di Jakarta pada saat itu, sehingga barang-barang pokok sulit untuk didapatkan dan harganya cenderung naik. Pada tahun 2004, Jerome dan keluarga pindah ke Surabaya. Kala itu, Jerome berusia 6 tahun dan akan baru masuk ke sekolah dasar. Kedua orang tua Jerome sempat mengalami kesulitan untuk mencari sekolah dengan biaya yang terjangkau. Sampai pada akhirnya Jerome mendapatkan beasiswa dari IPH School Surabaya, yang dimana sekolah tersebut dapat dikategorikan sebagai sekolah swasta nasional plus dengan biaya yang mahal. Mayoritas teman-teman Jerome di sana adalah anak-anak yang ekonominya berada. Disinilah cita-cita Jerome bermula. Pada setelah liburan sekolah, biasanya teman-teman Jerome akan bercerita mengenai liburan mereka yang mayoritas pergi ke luar negeri, sedangkan Jerome hanya liburan di dalam negeri saja. Karena ingin seperti teman-temannya, awal cita-cita Jerome hanya ingin pergi ke Disneyland bersama keluarganya. Jerome kala itu berinspirasi dan bertekad untuk pergi ke luar negeri bersama keluarganya. Ia berpikir bahwa pendidikan adalah satu-satunya cara untuk pergi ke luar negeri. Sejak duduk di bangku SMP, Jerome sudah rajin mencari informasi mengenai kuliah di luar negeri. Ia bercita-cita untuk berkuliah di Singapura, namun rencananya untuk berkuliah di luar negeri sempat ditentang oleh kedua orang tuanya karena kendala biaya. Tapi, Jerome tetap optimis akan mendapatkan beasiswa penuh untuk berkuliah di luar negeri. Saat SMA, Jerome mulai serius menyusun strategi untuk kuliah di luar negeri. Ia mendapatkan masukan dari gurunya untuk terjun ke dalam bidang olimpiade. Untuk terjun ke dalam bidang olimpiade, banyak hal yang harus Jerome korbankan. Salah satunya adalah waktu bermain bersama teman-temannya, karena Jerome akan lebih sering menghabiskan waktunya untuk mengerjakan soal-soal olimpiade, khususnya matematika. Pada Januari 2016, Jerome mulai mengikuti ujian-ujian tes masuk universitas impiannya di Singapura. Dan pada Februari 2016, Jerome harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak diterima oleh universitas impiannya. Jerome yang sempat putus asa untuk melanjutkan pendidikan di luar negeri mendapatkan informasi dari Bang Ian, kakaknya, mengenai pendaftaran beasiswa Mitsui Busan Scholarship dengan lama studi 5,5 tahun di Jepang. Pada Agustus 2016, Jerome diberi pelatihan bahasa Jepang selama 1 bulan di Universitas Persada atau yang biasa dikenal dengan UNSADA. Pada September 2016, Jerome berangkat ke Jepang. Sesampainya di Jepang, Jerome langsung ke Tokyo Japanese Language Education Center untuk sekolah bahasa Jepang sekaligus asramanya selama 1,5 tahun. Kemudian, Jerome juga harus mengikuti ujian yang berisikan tes fisika, kimia, dan juga matematika yang semuanya tertulis dalam bahasa Jepang, di mana nanti hasil dari nilai ujian ini akan digunakan untuk mendaftar ke universitas yang ada di Jepang. Semakin tinggi level universitasnya, maka semakin tinggi pula nilai yang dibutuhkan. Pada Februari 2017, di mana Jerome berarti baru belajar bahasa Jepang selama 5 bulan, dirinya bermodal nekat untuk mengikuti perlombaan pidato bahasa Jepang. Tema yang ia bawakan adalah hal kecil itu penting. Walaupun baru belajar bahasa Jepang selama 5 bulan, Jerome berhasil memenangkan perlombaan tersebut dan mendapatkan juara 1. Mimpi Jerome untuk ke Disneyland bersama keluarganya tercapai pada bulan Agustus 2017.
Jerome berhasil membiayai keluarganya untuk datang ke Jepang selama 10 hari supaya bisa berkeliling-keliling di Tokyo bersama dan tentunya ke Disneyland. Dan pada September akhir 2017, hasil pengumuman peserta yang lolos untuk masuk ke Waseda University, Fakultas Matematika hanya ada 5 orang. Salah satunya tertera nama Jerome Pauline Sijabat. Pada 23 Desember 2017, Jerome memutuskan untuk membuat channel YouTube Nihongo Mantapu bersama temannya Kevin yang sesama orang Indonesia yang ia kenal di acara Natal sebelumnya. Nihongo Mantapu berasal dari kata Nihongo yang berarti bahasa Jepang dan Mantapu yang berasal dari kata mantap. Saat sedang semangat-semangatnya merintis channel YouTube, tiba-tiba Kevin mengundurkan diri dari Nihongo Mantapu. Hal ini membuat Jerome bingung untuk melanjutkan channel tersebut atau tidak. Tetapi Jerome memutuskan untuk melanjutkan channel tersebut sendiri dengan konten yang semakin beragam dan menarik, seperti vlog mahasiswa di Jepang, cara belajar bahasa Jepang, dan juga kehidupan sehari-hari Jerome saat di Jepang. Beberapa minggu setelah Kevin mengundurkan diri, Jerome memutuskan untuk mengajak Tomo, teman Jepangnya, untuk membuat video kampus tour. Bertemunya Jerome dengan Yusuke dan Otsuka yaitu pada saat kelas Mandarin. Mulai dari sanalah Jerome, Tomo, Yusuke, dan Otsuka membuat video bersama dan semakin dekat. Hingga sekarang mereka mempunyai julukan sebagai Waseda Boys. Pada tanggal 26 Maret 2022, Jerome lulus kuliah dari Waseda University. Beberapa prestasi Jerome yang tidak masuk ke dalam buku Mantapu Jiwa ini, salah satunya yang pertama adalah Jerome dan Bang Ian masuk ke dalam Forbes 30 Under 30 ASEAN, di mana itu adalah daftar anak muda yang berusia di bawah 30 tahun, baik dari pengusaha, pemimpin, maupun pekerja seni yang berhasil membuat sebuah terobosan. Seperti yang udah aku bilang sebelumnya bahwa Jerome adalah pengusaha, yaitu Jerome dan kakaknya Bang Ian mendirikan sebuah usaha minuman yang mereka beri nama Menanti yang telah didirikan pada tanggal 10 April 2021. Tidak hanya di bidang F&B, Jerome dan Bang Ian juga mendirikan Mantapu Corp, yaitu perusahaan talent management yang telah dikembangkan sejak 2018 lalu. Dan yang terakhir, pada Februari 2023, Jerome dan Bang Ian masuk ke dalam Fortune Indonesian 40 Under 40, di mana ini adalah daftar individu yang dianggap sebagai pemimpin muda yang paling berpengaruh. Sekian video biografi Jerome Pauline Sijabat yang saya buat berdasarkan buku Mantapu Jiwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.